Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muzafar dari Universitas Mercu Buana, jurusan Manajemen Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia kedua yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Latar belakang arti musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Menurut situs Wikipedia, musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Jadi, kesimpulan musik adalah suatu bunyi nada atau suara yang disusun sehingga menghasilkan kesatuan dan kesinambungan bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang didengar. Inti masalah yang dihadapi. Kebersamaan dan persatuan seolah menjadi hal yang sangat langka karena musik. Dengan contoh, banyaknya tawuran antar siswa, perkelahian antar warga, dan termasuk kisruh dalam banyak konser. Musik yang selama ini dianggap penenang pikiran terkesan hanya menciptakan kekacauan. Karakter individualistis musik pun makin berani tampil dengan tema-tema liriknya yang terkesan vulgar. Dengan contoh sangat jelas terlihat dari lagu Mari Bercintanya Aura Kasih dan Vicky Chu, Makhluk Tuhan Paling Seksi yang dibawakan Mulan Jamila, dan banyak lainnya. Lirik yang harusnya dikonsumsi oleh orang dewasa ini karena musiknya yang asik, akhirnya justru lebih banyak dinyanyikan oleh anak-anak. Pembahasan. Yang pertama, bagaimana musik dapat membentuk rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Fenomena menurunnya tingkat penggunaan bahasa Indonesia dibuktikan dari kurangnya generasi muda dapat melakukan pembicaraan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pembuatan karya ilmiah atau penelitian. Penyebabnya ada pada faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal dipengaruhi dari keluarga yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor eksternal yaitu pengaruh gaya komunikasi dari pergaulan seseorang di lingkungannya. Hal ini dapat menurunkan tingkat penggunaan bahasa Indonesia pada diri seseorang. Ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa musik bisa membentuk rasa cinta, seperti dari penelitian Septadani yang membahas mengenai gaya bahasa dalam album Band Netral. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan menggunakan gaya bahasa tertentu, membuat musik atau lagu dapat terbawa suasana dari tema dan karakter musik itu sendiri. Pembahasan kedua, perkembangan musik. Dalam sejarah kehidupan manusia, musik merupakan bagian yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Musik oleh manusia dijadikan sebagai media untuk menuturkan suatu dari dalam jiwanya yang tidak mampu dibahasakan melalui bahasa konvensional. Seni musik merupakan bagian dari proses kreatif manusia dalam mengolah bunyi-bunyian yang tercipta oleh alam. Seiring dengan perkembangan zaman, musik pun ikut berkembang dengan macam dan jenis alirannya yang semakin beraneka ragam, seperti musik klasik, rakyat, tradisional, keagamaan, blues, jazz, country, pop, rock, dan lain-lain. Pembahasan ketiga, peran musik dalam kehidupan manusia. Musik memiliki peran secara simultan dalam diri pendengarnya, terlebih pada mereka yang sangat menikmatinya. Pemilihan jenis atau lirik musik bisa merupakan bias dari perilaku pendengarnya, namun juga bisa menjadi satu stimulus untuk membentuk perilaku pendengarnya. Musik pun berpengaruh pada fisik, inteligensi, dan emosi pendengarnya. Dengan contoh bahwa umumnya ekspresi musik berpengaruh pada fisik pendengarnya, dan hal ini tampak pada orang yang mendengar musik dan tanpa sadar ia mengangguk-anggukkan kepala ataupun menggoyang-goyangkan kakinya mengikuti irama. Juga berpengaruh pada inteligensia dan emosi sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang membuktikan bahwa musik, terutama musik klasik, sangat mempengaruhi perkembangan IQ dan EQ. Dengan kata lain, musik yang positif akan membawa kita kepada suasana hati yang positif dan sebaliknya. Pembahasan keempat, karakter dan jati diri bangsa. Jati diri adalah siapa diri kita sesungguhnya.
fitrah manusia atau juga nur ilahi yang berisikan sifat-sifat dasar manusia yang murni dari Tuhan yang berikan percikan-percikan sifat ilahi dalam batas kemampuan insani diberikan sewaktu lahir. Jati diri bangsa dapat menampilkan 3 fungsi, yaitu penandaan keberadaan atau eksistensinya, 2. Pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa, 3. Pembeda dengan bangsa lain di dunia. Pembahasan kelima, proses pembentukan karakter dan jati diri. Menurut Haji Esensi, a customary pattern of behavior adalah sebuah respon tingkah laku yang biasa, kognitif atau emosional. Tanggapannya dapat diprediksikan sesuai dengan kondisi pada saat menjalankannya dan dapat diperoleh sebuah pelengkap. Akibat pengulangan tingkah laku tertentu, terbentuklah apa yang dinamakan pola tingkah laku, sehingga dapat diperkirakan tingkah laku yang seperti apa yang akan muncul jika seseorang menerima sesuatu rangsangan tertentu. Dan sudah tentu pembentukan pola tingkah laku ini melalui proses. Dengan demikian, kebiasaan tercipta merupakan dari sebuah proses aktivitas yang sering dan selalu diulang-ulang hingga kebiasaan itu terbentuk dan menjadi menetap pada diri seseorang dan menjadi karakter kepribadiannya. Pembahasan ke-6, membentuk karakter dan jati diri bangsa. Jati diri seseorang akan membedakan secara hakiki dirinya dari orang lain. Demikian juga jati diri suatu bangsa akan membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Penutup, kesimpulan, musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik memiliki peran dan dampak yang besar terhadap terbentuknya karakter dan jati diri seseorang. Untuk menimbulkan pengaruh tersebut dibutuhkan kebiasaan yang konsisten. Mereka yang sering mendengarkan musik-musik bertemakan rasa bela negara, maka yang akan selalu terlintas dalam benaknya adalah rasa patriot dan bela negara yang tinggi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia, di mana seluruh masyarakatnya diwajibkan menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun faktor global yang telah menurunkan eksistensi bahasa Indonesia, tetapi banyak cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap bahasa Indonesia tersebut, salah satunya melalui musik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.